materinya tentang agama dan tempat peribadahan. Kemudian kita juga membicarakan tentang indera pendengaran atau telinga pada manusia dan juga unsur-unsur intrinsik dalam cerita ya. Yang pertama di sini adalah agama dan tempat peribadahan. Seperti yang kita tahu, kita tinggal di negara Indonesia ya, yang memang pada dasarnya beragam suku, budaya, kemudian agama. Nah, apa saja agama-agama yang ada? Di antaranya adalah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, di sini Ibu sudah menuliskan beberapa. Nah, di sini juga ada tempat peribadahan dan juga kitab suci yang mesti kita ketahui. Yang pertama di sini agama Islam, ya. Tempat peribadahannya di mana? Di masjid. Kemudian kitab sucinya apa? Al-Quran. Kemudian Kristen, tempat peribadahannya di gereja dan kitab sucinya adalah Alkitab. Kemudian ada Katolik, tempat peribadahannya di gereja dan juga sama ya, menggunakan Alkitab. Nah, kemudian ada agama Hindu, jadi tempat peribadahannya di pura. Nah, kitab sucinya adalah Weda. Kemudian Buddha di wihara dan kitab sucinya adalah Tripitaka. Konghucu, di sini peribadahnya di mana Bu? Di kelenteng dan kitabnya apa? Di sini ada Shishu Wuji. Oke. Nah, kemudian di sini kita juga membicarakan tentang indera pendengar atau telinga pada manusia ya. Alhamdulillah kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala lengkap, tidak kekurangan satu apapun. Dan salah satu indera yang kita miliki adalah indera pendengar. Nah, di sini indera pendengar terbagi menjadi 3 bagian ya. Ada telinga bagian luar, telinga bagian tengah, dan juga telinga bagian dalam. Nah, di masing-masingnya ini terdiri dari beberapa bagian lagi ya. Telinga bagian luar, di sini ada yang paling luar ini daun telinga ya Nak, daun telinga. Fungsinya apa Bu? Untuk menangkap bunyi dari lingkungan. Kita bisa mendengar suara dari luar masuk ke dalam kuping kita melalui daun telinga. Kemudian diteruskan ke lubang telinga, bunyinya akan masuk melalui lubang telinga. Kemudian bunyinya akan diteruskan ke telinga bagian tengah melalui saluran telinga luar ya. Seperti itu prosesnya, masuk bunyi dari luar sehingga kita bisa mendengar bunyi ya. Kemudian ada telinga bagian tengah. Nah, bagiannya ada apa aja Bu? Yang pertama ada gendang telinga untuk menerima getaran bunyi yang ditangkap oleh daun telinga. Kemudian ada tulang-tulang pendengaran. Tulang-tulang pendengaran ini memiliki fungsi untuk menghantarkan suatu getaran dari gendang telinga ke telinga bagian dalam. Kemudian ada saluran eustachius. Nah, ini menghubungkan telinga bagian tengah dengan hidung dan tenggorokan. Saluran ini menjaga agar tekanan udara di dalam rongga telinga kita itu dan tekanan udara di luar itu agar tetap sama. Seperti itu ya. Jadi masing-masing dari bagiannya itu ada fungsinya sendiri-sendiri. Kemudian ada telinga bagian dalam. Di sini terbagi menjadi 3. Ada 3 saluran setengah lingkaran yang berfungsi sebagai alat keseimbangan tubuh. Kemudian di dalam rumah siput ya terdapat cairan dan juga rambut-rambut yang halus. Rambut-rambut halus itu akan menyampaikan getaran ke ujung-ujung saraf pendengaran kita. Nah, kemudian berikutnya ada saraf-saraf pendengaran itu berfungsi untuk menyampaikan bunyi ke pusat saraf kita atau otak. Jadi memang prosesnya sangat panjang ya. Bagaimana cara kita menangkap bunyi dari luar, kemudian diteruskan ke saluran kita, kemudian hingga kita melewati beberapa saluran sehingga bisa mendengar bunyi dengan sangat baik ya. Diteruskan ke saraf otak dan kita bisa mendengar dan merespons bunyi tersebut. Kemudian ada cara merawat telinga ya. Jadi seperti yang kita tahu, kita harus merawat dengan baik apa yang telah Allah berikan kepada kita. Nah, di sini cara merawat telinga, caranya ada 2. Ibu menuliskan di sini. Yang pertama, kita harus selalu menjaga kebersihan telinga kita ya, dibersihkan setiap hari ya agar tidak ada kotoran-kotoran yang menempel. Kemudian di sini yang kedua, jangan terlalu sering mendengarkan suara yang terlalu keras ya. Nah, misalnya kalian mendengarkan musik dengan menggunakan headset nih atau menggunakan headphone dan itu betul
itu bisa merusak saraf telinga kita ya nak. Jadi tolong dihindari hal-hal yang bisa membuat telinga kita menjadi rusak. Nah, kemudian ada fungsi. Sebenarnya apa sih fungsi dari telinga kita ini? Fungsi telinga kita ini yang pertama itu merupakan indera untuk mendengar ya, untuk mendengar, kemudian bisa diproses dan kita bisa mendengar bunyi tersebut seperti itu. Kemudian telinga berfungsi juga sebagai keseimbangan tubuh ya, seperti yang tadi sudah dijelaskan. Kemudian ada gangguan-gangguan pada telinga. Di sini contohnya salah satunya adalah tuli. Nah, menyebabkan penderitanya itu tidak bisa mendengar sehingga fungsi pendengarannya itu menurun. Ya. Nah, kemudian seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi ada unsur intrinsik dalam sebuah cerita. Apa saja Bu? Ada beberapa hal. Yang pertama di sini ada tema. Tema itu sama dengan makna dalam sebuah cerita atau sama dengan gagasan pokok dalam sebuah cerita ya, itu tema. Kemudian yang kedua kita mengenal tokoh. Tokoh itu orangnya ya, jadi terbagi menjadi 3. Ada protagonis, ada antagonis, dan ada tritagonis. Kalau protagonis itu baik ya, berwatak baik. Kalau misalnya antagonis itu berwatak buruk atau biasanya jahat. Dan kalau tritagonis itu sebagai penengah atau netral, biasanya tokohnya netral seperti itu. Kemudian kalau penokohan itu wataknya atau karakter dan ciri fisik dari tokoh tersebut. Beda ya tokoh dan penokohan. Kemudian yang ketiga ada latar. Latar itu identik dengan biasanya ada 3 hal. Ada tempat, waktu, dan suasana. Kalau kita membaca sebuah teks cerita, contoh cerita pendek atau misalnya cerita rakyat, pasti di dalamnya itu terdapat 3 unsur ini. Ada tempat, waktu, dan suasana. Misalnya tempatnya di pasar, waktunya misalnya pada pagi hari. Kemudian suasananya misalnya menggembirakan atau misalnya dalam keadaan yang bersukacita dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada alur. Alur itu adalah rangkaian dari cerita tersebut gitu. Jadi prosesnya seperti apa? Alur itu ada 3, ada alur maju, alur mundur, dan alur gabungan atau campuran ya, maju mundur. Nah, kemudian di sini ada sudut pandang. Jadi sudut pandang ini adalah bagaimana menyampaikan pesan dalam sebuah cerita. Jadi ada sudut pandang orang pertama, ada sudut pandang orang kedua, seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir ada amanat. Amanat itu adalah pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang kepada si pembaca. Apa sih amanat yang bisa kita ambil? Pesan moral apa yang bisa kita ambil seperti itu? Misalnya, jangan menjadi anak yang durhaka seperti itu. Misalnya ketika kita membaca cerita rakyat misalnya tentang Malin Kundang, nah amanatnya adalah misalnya jangan menjadi anak yang durhaka atau tidak berbakti kepada orang tua. Seperti itu. Inilah materi kita, tematik pada hari ini. Selamat menyaksikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.